Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita fikih zakat. Kemarin di awal saya lupa untuk menyampaikan bahwa zakat yang dikenal dalam syariat agama kita itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap yang berjiwa, setiap manusia di malam hari raya Idul Fitri sampai dengan sebelum sholat Id. Nah, zakat fitrah ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin. Jadi kalau malam takbir itu lahir bayi, ya seorang ibu melahirkan di malam takbiran dan dinyatakan hidup, maka harus segera dibayarkan zakat fitrahnya. Walaupun ketika hari raya sore harinya anak ini meninggal dunia, misalkan gitu ya. Nah, tetap ketika dia lahir ke dunia dalam keadaan hidup harus dibayarkan zakat fitrahnya. Yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu ketika bayi itu masih berada dalam kandungan ibunya. Saya tidak usah menyampaikan perdebatan itu. Sebagian memang ada yang menyatakan ketika diagnosa dokter menyatakan bahwa bayi itu dalam keadaan hidup di dalam kandungan ibunya, maka harus dibayarkan zakatnya. Tapi sebagian tidak, karena walaupun di dalam kandungannya hidup, belum tentu pada saat lahirnya dia dalam keadaan hidup. Itu perbedaan pandangannya intinya pada seputar itu, sehingga yang banyak dipegangi oleh para ulama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan bagi mereka yang sudah bernafas, sudah hidup gitu ya. Nah, zakat fitrah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mustahiknya itu hanya fakir miskin, orang yang tidak mampu untuk menikmati kebahagiaan di saat hari raya Idul Fitri. Kalau zaman dulu, ya sampai sekarang sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus makanan pokok. Ya. Tetapi di ulama-ulama kontemporer itu kemudian ada yang berpendapat boleh tidak hanya makanan pokok, disesuaikan dengan kondisi mustahiknya. Karena banyak orang itu punya simpanan makanan pokok, khususnya beras, ya, tetapi makan tidak cukup hanya dengan beras, ya, harus memakai lauk. Makanya di sebagian tempat, ya, pembagian zakat fitrah itu tidak hanya beras,
Misalkan di Bandung, ya setahu saya sejak saya kecil tuh di Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin itu masjid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Itu kalau membagikan zakat fitrah, di samping beras di dalamnya ada uang. Di dalamnya ada uang berapa puluh ribu begitu. Nah itu di dalam setiap plastiknya itu disertakan uang. Ya, karena makan tidak cukup hanya dengan beras, hanya dengan nasi. Nah, mungkin sebagian ada yang kalau dapat beras, aduh, ya, tetap tidak bahagia karena mikirin lauknya, nah, kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia dapat beras, kemudian dia jual beras itu untuk mendapatkan lauknya. Ya, ada yang begitu, gitu ya. Nah, tinggal kita harus cari maslahatnya. Ya. Kira-kira orang itu membutuhkan apa pada saat itu? Itu penting sekali bagi amil zakat, ya, untuk meneropong kebutuhan orang itu, kan begitu. Di wilayah tertentu ada juga yang zakat fitrah itu tidak dalam bentuk makanan pokok, tetapi uang. Ya, kebahagiaan seseorang di hari raya Idul Fitri itu tidak cukup hanya dengan makan. Sementara banyak orang itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, fakir miskin, bagaimana mereka punya persiapan untuk makan di hari raya Idul Fitri. Tapi kebahagiaan mereka itu belum cukup karena tidak seperti orang lain yang bisa membeli baju baru. Kalau di Indonesia kan begitu. Nah, bisa membeli baju baru, bisa membeli pakaian yang layak di hari raya Idul Fitri. Makanya ada yang didistribusikannya dalam bentuk uang. Nah, masing-masing wilayah itu bisa berbeda dan ada ruang yang diberikan oleh para ulama. Ya, ada yang memperbolehkan tidak hanya selalu makanan pokok, ya, dan hanya uang saja itu juga boleh. Ada makanan pokok, artinya ada beras dan uang juga boleh. Ada beras saja juga boleh. Mudah-mudahan yang keyakinannya harus beras begitu, penerimanya tetap bahagia, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan beras tapi kemudian yang menerimanya gerutu. Oh, cuma beras gitu ya. Kok orang duitnya gitu. Kadang-kadang kan begitu, kita harus mempertimbangkan itu. Di setiap kebaikan yang kita lakukan itu kita harus mengantisipasi sekecil mungkin orang itu berbuat dosa. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama di masa sekarang karena kesulitannya distribusi itu tetap memperbolehkan distribusinya setelah hari raya Idul Fitri, sehingga filosofi bahwa makanan pokok itu diberikan supaya orang berhari raya dalam keadaan bahagia itu menjadi bukan tereliminasi, tertutupi begitu oleh kesulitan distribusi. Karena bisa jadi misalkan di Litian Baru ini sudah tidak ada orang yang pantas untuk mendapatkan zakat fitrah, maka zakat itu harus dibawa ke wilayah mana misalkan yang membutuhkan perjalanan cukup jauh. Nah, ketika sampai di sana ternyata sudah sholat Id, ya itu tetap bisa dibagikan dan zakatnya sah. Yang tidak sah itu adalah orang yang memberikan zakatnya, muzakinya. Itu dibatasi hanya sebelum hari raya Idul Fitri. Dulu di zaman Rasulullah bahwa zakat fitrah itu dibayarkan di malam hari raya Idul Fitri. Tapi sekarang karena luasnya wilayah umat Islam, artinya banyak umat Islam sudah tersebar di berbagai wilayah, maka para ulama pun memperbolehkan untuk menghimpun zakat jauh sebelum hari raya, jauh sebelum malam hari raya Idul Fitri. Itu ijtihadi namanya. Kalau di zaman Rasulullah itu kan umat Islam belum tersebar di berbagai wilayah, sehingga pendistribusiannya itu cukup dengan hanya satu malam saja. Tapi kalau sekarang itu panitia merasakan berat, amil zakat merasakan berat kalau mendistribusikan
dihabiskannya hanya satu malam, padahal berkintal-kintal atau bertonton. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat fitrah. Sedangkan zakat mal adalah zakat dari harta produktif yang kita miliki secara mutlak, secara penuh, sudah sampai pada batas minimal yang ditetapkan oleh syariat dan dimiliki oleh kita selama 1 tahun. Itu zakat mal. Nah, contohnya apa zakat mal itu? Ya contohnya misalkan kemarin kita sudah singgung emas, ya. Emas bukan emas ya. Kalau emas itu di Jogja, ya. Emas batas minimalnya itu 85 gram emas. Nah, kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan tapi bukan di sini. Ustadz, saya punya 250 gram emas logam mulia. 250 gram itu kalau 2,5%-nya itu berapa berarti? 2,5% ini berapa Bapak Ibu? Dari 250? Kalau 10% kan 250 ya? 25. Berarti kira-kira sekitar umpamanya ya, umpamanya 10 juta misalkan gitu ya. Tapi saya tidak punya uang untuk membayar zakat saya. Gimana Ustaz? Saya punya 250 gram, ya, itu harus dizakati dengan jumlah 10 juta rupiah. Saya nggak punya uang, tuh gimana? Saya harus zakati atau tidak dizakati? Nah, terus saya jawab, yang namanya zakat mal itu kan membersihkan harta. Kalau Anda tidak punya uang, ya emasnya itu dikeluarkan untuk membayar zakat. Nah maksud saya Bapak Ibu, sekarang banyak pemahaman di masyarakat bahwa zakat emas itu harus dengan uang. Padahal zakat emas itu bisa dengan emas yang kita miliki. Misalkan kalau 10 juta, sekarang harga gram emas itu berapa? Dikurangi saja dari 250 gram itu, misalkan dengan 3 gram dia sudah cukup untuk membayar zakat. Maka dari 250 dikurangi 3 gram. 3 gram itulah yang digunakan untuk membayar zakat. Sehingga harta dia itu berkurang, emasnya dari 250 gram menjadi 247 gram emas. Nah, kalau saya tidak punya uang terus setiap tahun, ya itu bayar dengan emas itu sampai dengan dia, ya, harta yang dia miliki itu di bawah 85 gram. Jadi kalau kita melihat syariat Islam menetapkan zakat, memang orang itu dinyatakan sudah cukup memiliki tabungan ketika dia punya nilai kurang dari 85 gram emas. Disitulah kontrol yang diberikan oleh syariat Islam agar orang itu tidak mudah untuk menumpuk-numpuk harta, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Ya, manusia itu senang sekali menumpuk-numpuk qanatiril muqantarah minaz zahab, emas, wal fiddah, perak, itu terus begitu ya. Ya bahkan untuk zakat saja dia enggan kan gitu. Jadi kalau kita melihat filosofinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kelayakan setiap orang, ya, untuk memiliki harta kekayaan itu senilai 85 gram emas, kira-kira begitu. Lebih ya boleh, tapi yaitu kelebihannya itu untuk banyak membayar zakat. Maka para sahabat Abu Bakar, Umar,
Utsman, ya, Abu Bakar, Utsman. Kalau Umar kan tidak kaya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu di masa beliau telah meninggal dunia kan tidak banyak harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya. Ya. Rasulullah sendiri ketika meninggal dunia kan tidak punya banyak harta warisan, bukan tidak memiliki sama sekali, tapi tidak banyak memiliki harta warisan. Padahal Rasulullah mendapatkan harta dari Khadijah yang sangat banyak. Nah, hartanya digunakan kemana? Digunakan untuk berdakwah. Ya, itulah yang menjadikan Rasulullah selalu mengingat Khadijah. Nah, maka ibu-ibu harus menjadi Khadijah. Ya. Ya. Biasanya kalau suaminya ingin banyak-banyak bersedekah, ibu kosen ente, nah misalkan gitu ya. Nah, ibu-ibu harus menjadi Khadijah. Nah, itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat malnya itu adalah zakat emas, ya, yang telah ditetapkan di dalam syariat kita. Yang kedua, itu zakat pertanian yang ada di masa dahulu, ya. Zakat pertanian itu zakat yang dikeluarkannya 10% kalau tidak memakai tada hujan. Kalau memakai tada hujan 10%. Batas berapa panen yang harus dikeluarkan zakat 10% itu apabila mencapai 560 atau 583 kilogram. Bentar ya, saya carikan ini. Tadi sudah saya cek tuh, malah hilang. Jangan-jangan filenya bukan ini. Ada di sini tabel zakatnya. Nah, ini. Wah, ini udah. Ya, nah ini zakat harta produktif, ya. Jadi zakat harta produktif itu begini, Bapak Ibu, zakat yang memang harta yang memang tumbuh. Kalau harta itu tidak tumbuh, tidak terkena zakatnya. Ya, contohnya misalkan ibu-ibu punya wajan, punya sutil, punya spatula, punya panci, nah itu tidak perlu mikir zakatnya. Nah, tapi kalau ibu bapak punya kos-kosan, ya, punya kos-kosan produktif, nah maka harus dikeluarkan zakatnya. Kita punya tanah dikatakan produktif itu kalau menghasilkan. Tapi kalau tanah itu tidak menghasilkan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Hanya sekali saja dikeluarkan zakatnya. Ya, pada saat kita membeli, sudah kita miliki selama 1 tahun dan tanah itu nilainya lebih daripada 85 gram emas, maka kita keluarkan zakatnya. Jadi harta yang produktif. Mobil dipakai kerja, produktif tidak mobil itu dipakai kerja? Harus dikeluarkan zakatnya nggak mobilnya? Nah, karena bukan mobilnya yang produktif, ya. Mobil itu hanya sebagai sarana, wasilah saja. Tapi yang produktif itu pekerjaannya, maka yang dikeluarkan zakatnya itu profesinya, bukan mobilnya. Tapi kalau mobil itu digunakan untuk taksi, digunakan persewaan, maka mobil itu harus dizakati, karena mobilnya sendiri itu tumbuh, begitu. Ya. Nah, banyak hal lah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus dizakati. Jadi mana ininya tabel? Nah, 10% itu apabila tidak memakai tanda hujan. Kalau pakai tanda hujan, kalau tidak pakai tanda hujan, misalkan pakai kopa, itu zakatnya 5%. Ya. 5% saja.
dari hasil yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin saya sampaikan, yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu zakat yang baru. Nah, ini tabelnya ini. Kalau emas itu 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak. Ya. Saya belum tahu perak itu kayak apa gitu ya, kalau ditabung itu. Ada nggak ini apa? Uang tapi dari perak itu ada nggak? Perhiasan dari perak itu maksud saya. Ada ya? Ya, saya saking miskinnya jadi nggak ngerti. Nah, jadi 595 gram perak. Jadi beda, perak itu disimpan gitu ya. Nah, karena perak itu juga tumbuh harganya, maka harus dikeluarkan. Oh, kemudian ini perhiasan. Ini paling penting. Ini tidak saya rinci semuanya, tapi yang kira-kira dalam kehidupan kita itu kita punya begitu. Perhiasan, ini khusus untuk ibu-ibu ini. Menurut ulama kebanyakan, perhiasan yang tidak terkena zakat itu adalah perhiasan yang dipakai. Tapi perhiasan yang disimpan, yang diniatkan untuk simpanan, itu tetap terkena zakatnya Bapak Ibu. Ya. Karena kalau tidak terkena zakatnya, orang akan merekayasa, saya tidak usah beli logam mulia, karena kalau logam mulia terkena zakatnya, saya beli perhiasan saja yang tidak terkena zakatnya. Padahal perhiasannya bisa 1000 gram misalkan gitu ya. Disimpan aja perhiasannya. Nah, jadi yang tidak terkena zakat itu yang dipakai. Ya, di sini anting-anting, kemudian kalung, cincin, gelang, gitu ya. Tapi kalau orangnya nanti, ya ini kan yang pakai perhiasan ibu-ibu. Nanti kalau orangnya itu sangat-sangat bakhil, ya supaya tidak terkena zakatnya, itu dilengkapi semuanya. Mungkin cari untuk hidungnya, ya. Kemudian untuk kakinya, biar ketika jalan itu kedengaran, ya. Atau ininya misalkan sampai dengan siku, jadi nanti pura-pura lengan tangannya kepanjangan, diinikan kerincing-kerincing, gitu ya. Jadi itu toko pas berjalan. Nah, ya. Jadi yang dimaksud tidak dizakati itu yang wajar dipakai oleh seorang wanita. Terus kalau misalkan saya memakainya bergantian, yang ketika itu dipakai tidak diniatkan untuk disimpan sebagai aset, tidak terkena zakatnya. Tapi kalau niatnya disimpan sebagai aset, itu terkena zakatnya. Zakatnya berapa? Ya sama, 2,5%. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang perlu di ini? Ya, silakan. Kalau hukum PT itu zakat. PT. Yang dizakat itu bukan PT-nya, tapi sahamnya. Nah, PT itu sebagai perusahaan terbuka, itu kan ada saham tuh. Saham yang dimiliki oleh orang, kan gitu ya. Nah, ketika saham yang dimilikinya itu melebihi 85 gram emas, 85 gram emas apa lebih, maka harus dikeluarkan. Walaupun teknis mengeluarkannya ada yang begini, teknis mengeluarkannya. Kan setiap orang, misalkan setiap tahun itu dapat dividen, dapat keuntungan, kan gitu ya. Ada yang mengeluarkan secara personal, jadi dia dapat dividen. Saya misalkan, saya ikut PT-nya Pak Catur. Nah, 1 tahun saya ikut, saya dapat dividen dari Pak Catur. Nah, dividen yang saya dapatkan, ya, itu 85 gram emas, ya minimal. Saya keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi ada juga yang membayarkan itu PT-nya. Jadi berapa pemilik saham, ya ini kalau syariah ya, beberapa pemilik saham, kemudian dari dividen hak dia itu dipotong dulu untuk zakat, nanti yang mengeluarkan adalah PT-nya, itu kan teknis. Tapi
Tapi prinsipnya bahwa PT itu yang dizakati bukan PT-nya, karena PT itu benda mati yang tidak punya kewajiban zakat, tapi orangnya, pemilik sahamnya yang harus mengeluarkan zakat. Begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Mama saya beli bis itu yang kondisi kredit itu pasti dizakati. Dizakatinya kalau sudah dimiliki secara penuh. Kalau masih kredit? Masih kredit itu kan masih hutang. Jadi bis itu belum milik mutlak dirinya, maka tidak terkena zakatnya. Nah, tapi kalau sudah dimiliki secara mutlak baru. Nah, persoalannya itu bukan zakat ya, tapi begini Bapak Ibu, jual beli dengan kredit sendiri itu perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak memperbolehkan ya membeli dengan kredit, tapi sebagian yang lain ada yang memperbolehkan. Karena kalau kredit begini, misalkan kredit 5 tahun, ya kan, 5 tahun tuh, sudah 5 tahun baru lunas, kita ganti mobil lagi gitu loh. Ganti mobil lagi terus kredit lagi tuh. Ya, misalkan Pak Catur tuh punya bis, saya ingin memperbaharui bis ini, pokoknya usianya 5 tahun kan gitu. Kredit 5 tahun, tidak dibayar zakatnya. Ketika 5 tahun bis itu dijadikan uang muka, ambil yang baru. Kredit lagi, nanti 5 tahun lagi ini jadi uang muka. Itu banyak perusahaan kayak begitu ya, banyak perusahaan kayak begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi problematika terkait dengan zakat, karena walaupun wujudnya dia memiliki bis ya, mendapatkan keuntungan dari bis, tapi bisnya itu tidak dimiliki secara mutlak. Maka ada ulama yang mengatakan begini, kalau begitu bukan bisnya yang dizakati, tapi penghasilan dari bisnya itu. Pak Catur pariwisata, jadi setiap mendapatkan orderan, Pak Catur harus menyisihkan 2,5%, karena bisnya masih kredit. Gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Masih ada lagi? Sudah mau habis waktunya ya, tidak bisa diizin, belajarnya memang harus banyak, kita bareng-bareng Bapak Ibu ya. Sekarang zakat profesi yang tadi saya sampaikan. Zakat profesi itu zakat baru ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak semua ulama sepakat dengan zakat profesi. Nah, adanya zakat profesi sebenarnya ada dasar hukumnya dari hadis, walaupun tidak secara sharih itu menunjukkan zakat profesi begitu. Nah, zakat profesi ini yang menjadi problematika sekarang itu Bapak Ibu, dulu ketika harga beras itu berapa ya dulu? 8.000 apa ya? Itu zakatnya 530 kg. Jadi kalau kita mendapatkan penghasilan senilai 530 kg, maka kita sudah harus keluarkan zakatnya. Kalau umpamanya 8.000 harga beras dulu, 530 kg itu berarti berapa? Dikalikan 530 dikalikan 8, berarti berapa? Kira-kira 3 jutaan lah itu kira-kira ya. Betul nggak? 5 kali 8 4 jutaan ya. Ya misalkan 4 atau 5 juta lah. Jadi 5 juta ya. Jadi kalau penghasilan kita 5 juta, maka setiap kita mendapatkan gaji keluarkan 2,5%. Tapi ketika beras itu harganya sekarang melambung 16.000, berarti 16.000 dikalikan 530 berapa? Ya 10 juta kan gitu ya misalkan. Nah kalau 10 juta itu akhirnya banyak orang yang merasa bahwa saya tidak terkena zakatnya. Padahal kalau 10 juta dikalikan 1 tahun itu menjadi 120 juta, bisa jadi pendapatan itu lebih dari seorang petani yang harus zakat ketika dia panen.
Ini yang kemudian jadi problematika secara nasional di Indonesia itu begitu, terkait dengan kira-kira mengukur nisabnya zakat profesi itu mengambilnya kemana. Dulu nisabnya mengambil dari emas 2,5%. Loh, sekarang harga emas melambung, kan gitu ya, harga emasnya melambung 3 juta per gram. Itu akhirnya banyak orang yang tidak memenuhi nisab untuk membayar zakat profesi. Tapi kalau dijumlahkan ternyata lebih banyak daripada harta petani, dari panennya petani. Karena zakat profesi Bapak Ibu, membayarnya itu seperti petani setiap panen, tapi besarannya seperti zakat bank 2,5%, kan gitu. Nah, akhirnya selalu dikaitkannya dengan petani, ya, ininya pembandingnya itu petani harus mengeluarkan setiap panen sekian. Nah, ini setiap panen, tapi ketika 2,5% harga emas melambung, itu jadi berat. Jadi banyak orang tidak bisa berzakat menurut teorinya, ya, walaupun realnya itu lebih besar dari petani. Nah, petani aja banyak begini. Ada yang bertanya, Ustaz, saya itu sekarang kalau nanam itu antara operasional dengan keuntungan itu tidak cucu, kan gitu ya. Bahkan sering sekali tombol gitu. Apakah saya harus mengeluarkan zakat? Nah, saya mengikuti pemahaman bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari harta kotor, bukan dari harta bersih. Kalau zakat itu dikeluarkan dari harta bersih, mungkin tidak ada orang yang berzakat gitu ya. Terus orang berzakat. Karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Semakin pendapatannya banyak, maka kebutuhannya semakin banyak, kan begitu. Akhirnya gak ada pernah zakat dia, kan gitu. Nah, maka saya lebih sepakat kepada ulama yang mengatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta kotor. Kan banyak tuh pedagang, Ustaz, kalau dari zakat kotor ya kami rugi gitu. Padahal listriknya, pegawainya, penyusutan barangnya dan seterusnya, ya, rugi. Kalau rugi, lah makanya itu punya banyak kekayaan ya dengan berdagang, kan begitu. Ya, makanya dari harta kotor. Nah, ketika dari harta kotor itulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka seorang petani pun akhirnya tetap harus mengeluarkan, walaupun secara hitung-hitungan rugi, ya. Nah, itu mengajak kita, syariat ini mengajak kepada kita, ya, bahwa harta dunia itu sifatnya sementara. Ya, maka kalau harta dunia itu sifatnya katanya di tangan, jangan di hati. Kalau di hati kehilangan bisa jadi sampai mati. Nah, tapi kalau di tangan harta itu kehilangan, dia akan yakin bahwa Allah akan menggantinya. Itu kan sesungguhnya tarbiyah, pendidikan kepada kita bahwa kita jangan terlalu cinta terhadap dunia, ya, kenikmatan dunia. Ya. Kita harus lebih memiliki misi. Kalau saya bisa mengambil kenikmatan dunia, agar kebaikan yang saya lakukan pun bisa semakin banyak. Itu misi yang utamanya. Jadi saya harus kaya, tapi kekayaan saya harus memperbanyak zakat saya, harus memperbanyak sedekah saya, dan seterusnya. Itu misi dari zakat sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berpanjang-panjang, dibatasi waktunya sampai 5:30, ya. Dan kalau ada pertanyaan harus diakhiri sebelum 5:30, katanya begitu, ya. Maka saya tidak rinci dan tidak sistematis, saya menyampaikan hanya hal-hal yang kira-kira menjadi kebutuhan kita saja. Karena kalau secara teori zakat itu banyak, tapi kan tidak semuanya. Sebenarnya tadi saya
memberikan ruang kesempatan kepada Bapak Ibu bertanya itu kan, kalau di era sekarang mungkin tidak banyak pertanian di wilayah kita ya, mungkin tidak banyak perdagangan di wilayah kita, tapi profesi-profesi yang lain atau aset-aset lain yang kita miliki ya tadi seperti saham, suku ya, tabungan, nah, misalkan begitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa tabungan itu sesungguhnya ada hak yang harus dikeluarkan zakatnya, tapi gandeng kita nabung mungkin bagi hasilnya dari bank tidak seberapa, yang masa kita harus bayar zakat dan seterusnya. Tapi karena tadi tidak ada pertanyaan, ya tidak saya bahas secara rinci. Baik, begitu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang paling penting itu adalah kesadaran berzakat kita berapapun ya. Kalau ngitung-ngitung mungkin jelimet, bisa konsultasi. Kalau yang konsultasi juga tetap jelimet, yang penting niatkan bayar zakat gitu aja gitu ya. Hanya untuk ikhtiar, kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.